Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rangga Rizkyana Kifun, 0605259. Prodi Pendidikan Agama Islam kelas B angkatan 2020. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang hadis sahih dan tasih hadis. Poin pertama yaitu pengertian hadis sahih. Secara bahasa, hadis sahih berasal dari bahasa Arab yang artinya sehat. Dan secara istilah, hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, yang diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dobet, sehingga bersambung kepada Rasulullah SAW, dan pada perawi yang semisalnya pada akhir jalur periwayatan tanpa ada syad dan ilat. Adapun syarat-syarat hadis sahih, yang pertama bersambung sanadnya, yang kedua perawinya bersifat adil, yang ketiga perawinya bersifat dobet, yang keempat ini tanpa ada syad, dan yang kelima tanpa ada ilat. Adapun pembagian hadis sahih terdiri menjadi dua bagian. Yang pertama sahih li dzatihi dan yang kedua sahih li ghairihi. Sahih li dzatihi adalah hadis yang memenuhi syarat-syaratnya secara maksimal. Sedangkan hadis sahih li ghairihi adalah hadis yang tidak memenuhi syarat secara maksimal. Misalnya ada perawi yang adil namun tidak dalam kedobitannya atau kapasitas intelektualnya rendah. Adapun hukum hadis sahih yaitu wajib diamalkan atau dikerjakan dengan atau berdasarkan ijma' para ahli hadis. Selanjutnya yaitu perbedaan tasih hadis. Tasih hadis adalah mensahihkan suatu hadis, dan mensahihkan suatu hadis adalah masalah yang besar, namun tidak semua dapat berbicara mengenai masalah ini. Hanya ahlul ilmi yang dapat berbicara mengenai masalah ini. Semua sepakat bahwasanya hadis sahih sebagai sumber utama dalam menetapkan hukum Islam. Akan tetapi dalam menetapkan kesahihan suatu hadis, para muhadis berbeda pendapat, karena penetapan derajat hadis melalui sifatnya ijtihad, dan ijtihad para ulama bisa saja benar dan bisa saja salah. Dan salah satu faktor perbedaan ulama dalam satu hukum syariat adalah perbedaan mereka dalam menilai hadis dari segi derajat. Selanjutnya yaitu asanid dan sumber hadis, tingkatan hadis. Tingkatan hadis sahih. Hadis sahih ini bertingkat-tingkat kestiqohan perawinya. Adapun 7 tingkatan hadis sahih. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan secara sepakat berdasarkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini merupakan tingkatan yang paling tinggi. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan secara sepakat tersendiri oleh Imam Al-Bukhari. Yang ketiga, hadis yang diriwayatkan secara sepakat tersendiri oleh Imam Muslim. Yang keempat, hadis yang diriwayatkan berdasarkan persyaratan keduanya, sedangkan keduanya tidak mengeluarkannya. Yang kelima, hadis yang diriwayatkan berdasarkan persyaratan Imam Al-Bukhari, sementara dia tidak mengeluarkannya. Yang keenam, hadis yang diriwayatkan berdasarkan persyaratan Imam Muslim, sementara dia tidak mengeluarkannya. Yang ketujuh, hadis yang dinilai sahih oleh para ulama selain kedua imam tersebut seperti Khuzaimah dan Ibnu Hibban, yang tidak berdasarkan persyaratan kedua imam tersebut, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Selanjutnya hadis-hadis sahihaini, mustadrakaat dan mustakhrajaat. Hadis-hadis sahihaini yaitu sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi adalah hadis hasan li dzatihi jika diriwayatkan dengan yang semisalnya atau yang lebih kuat darinya. Kedudukannya lebih tinggi kedudukannya dari hasan li dzatihi dan lebih rendah tingkatannya dari sahih li dzatihi. Contoh hadis sahih li ghairihi yang berbunyi laula ana syuqqa ala ummati la amratuhum bil wudhu'i inda kulli shalah, yang artinya jikalau tidak memberatkan umatku, niscaya aku benar-benar memerintahkan mereka untuk bersiwak di setiap kali sholat. Selanjutnya pembahasan tentang hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi adalah hadis yang dhaif, yang mempunyai banyak jalur, dengan catatan lemahnya hadis tersebut tidak disebabkan oleh
rawinya yang fasik atau seorang pembohong. Kedudukan Hasan li ghairihi adalah lebih rendah dari Hasan li dzatihi. Maka jika ada bertentangan antara Hasan li dzatihi dengan Hasan li ghairihi, yang dikedepankannya adalah Hasan li dzatihi. Hukum hadis Hasan li ghairihi adalah makbul, yang dapat diterima dan sebagai landasan. Selanjutnya mudarokaat. Mustadrokaat atau mustadrok adalah kitab hadis yang lumayan besar. Penulis menyebutkan di dalam kitab tersebut terdapat hadis-hadis sahih yang menurut syarat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim atau salah satu dari keduanya yang belum mereka riwayatkan di dalam kitabnya. Imam Az-Zahabi termasuk salah satu pakar hadis yang mengobservasi kitab ini serta menghukumi sebagian besar hadis dalam kondisinya. Selanjutnya mustakhraj adalah kitab yang ditulis oleh para ulama dalam mentakhrij atau menulis riwayat hadis-hadis kitab tertentu dengan sanadnya sendiri, tidak menulis sanad pengarang kitab, sehingga dia bertemu dengan guru atau pengarang kitab atau orang yang di atasnya. Itulah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila terdapat tidak kejelasan dalam pembahasan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.